Assalamualaikum Bapak Ibu Guru Hebat, saya Dian Kusuma Wijaya, CGP Angkatan 11. Video kali ini tentang demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara, tokoh yang sangat berjasa bagi pendidikan Indonesia, terkenal dengan konsep pendidikan yang menekankan pada asas trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Filosofi Ki Hajar Dewantara tentang asas trikon diibaratkan sebagai sistem tata surya, di mana murid digambarkan sebagai planet yang mengorbit pada simbol nilai-nilai kemanusiaan. Setiap planet berevolusi dengan kecepatan yang berbeda-beda, namun tak pernah berhenti bergerak. Berikut ini pemaparan penerapan ide gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara serta alasan kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan tersebut. Yang pertama, kontinuitas. Dalam penerapan kontinuitas, pendidikan harus dilihat sebagai proses yang berkelanjutan. Ini dapat diwujudkan dengan mengembangkan kurikulum yang memungkinkan siswa terlibat dalam proyek yang relevan dengan kehidupan nyata. Proyek-proyek ini dapat mendorong siswa untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah di sekitar mereka. Proyek memberi siswa kesempatan untuk melihat perkembangan kemampuan mereka dari waktu ke waktu, menciptakan pemahaman yang lebih dalam dan keterkaitan antara berbagai disiplin ilmu. Ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menekankan pentingnya proses pembelajaran yang berkesinambungan. Yang kedua, konvergensi. Konvergensi dapat diterapkan melalui integrasi pembelajaran lintas disiplin. Misalnya, pembelajaran sains digabungkan dengan seni dan sastra untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih kaya dan bermakna. Siswa dapat membuat proyek yang menggabungkan elemen ilmiah dan artistik, seperti membuat model ekosistem dan kemudian menulis cerita atau membuat karya seni yang menggambarkan interaksi di dalamnya. Pembelajaran lintas disiplin membantu siswa melihat hubungan antara berbagai bidang pengetahuan dan keterampilan, mendorong cara berpikir kritis dan kreatif. Ini sesuai dengan prinsip konvergensi Ki Hajar Dewantara yang menekankan perlunya keterpaduan dalam proses pendidikan. Yang ketiga, konsentris. Konsentris dapat diterapkan dengan pendekatan pembelajaran yang dipersonalisasi. Setiap siswa memiliki minat, kebutuhan, dan gaya belajar yang berbeda. Guru dapat menggunakan teknologi dan data untuk memahami kekuatan dan kelemahan setiap siswa, lalu merancang pembelajaran yang sesuai, seperti menggunakan metode pengajaran yang beragam, misalnya pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, dan pembelajaran mandiri. Dengan pendekatan yang dipersonalisasi, siswa merasa dihargai dan didukung sesuai dengan keunikan mereka. Hal ini menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan berpihak pada murid, sebagaimana ditekankan oleh Ki Hajar Dewantara dalam asas konsentris. Penerapan ide-ide tersebut bertujuan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan memastikan kesinambungan dalam proses belajar, keterpaduan antar disiplin ilmu, dan pendekatan yang berpusat pada murid, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih holistik dan relevan dengan kebutuhan masa kini. Ini tidak hanya membantu murid berkembang secara akademis, tetapi juga membentuk karakter dan keterampilan mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Berikut ini hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. Yang pertama, kontinuitas. Penerapan konsep kontinuitas di sekolah kami salah satunya melalui proyek P5. Dengan proyek P5, siswa terlibat dalam proses belajar yang berkesinambungan. Mereka tidak hanya belajar tentang nilai-nilai Pancasila secara teoritis, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari secara terus-menerus. Lintas disiplin ilmu. Pembelajaran lintas disiplin ilmu membantu siswa melihat hubungan antara berbagai bidang pengetahuan, mendorong cara berpikir kritis dan kreatif, dan membuat pembelajaran lebih relevan dan menarik. Konsentris. Penerapan konsep konsentris di sekolah kami salah satunya yaitu dengan menggunakan metode pengajaran yang beragam. Dengan pembelajaran yang dipersonalisasi, siswa merasa dihargai dan didukung sesuai dengan keunikan mereka.
Pada kenyataannya, penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini memiliki banyak tantangan. Berikut ini kami paparkan beberapa tantangan yang biasa dihadapi dan solusi untuk mengatasinya. Tantangan yang pertama yaitu tidak konsisten. Solusinya, membuat panduan yang jelas, tetapkan tujuan yang realistis, dan pantau perkembangan secara berkala. Tantangan yang kedua yaitu kurangnya kolaborasi antar guru. Solusinya, menyediakan waktu khusus untuk pertemuan rutin dan perencanaan bersama. Yang ketiga yaitu keterbatasan waktu untuk pembelajaran individual. Cara mengatasinya, memanfaatkan teknologi yang dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan individu siswa dan menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kemajuan mereka. Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Sampai jumpa Bapak Ibu Guru hebat.